Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufia Kiba Maulidah dari kelas PAI 1C dengan NIM 20250101007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sholihatul Munawaroh. Saya dari kelas PAI 1C dengan NIM 20250101084. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Alisa Putri. Saya dari kelas PAI 1C dengan NIM 202501008. Latar belakang. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia berakhlak dan berilmu sesuai Al-Quran dan Sunnah. Pendidik berperan sebagai pembimbing dan teladan, sedangkan peserta didik adalah individu yang sedang berkembang menuju kedewasaan. Hubungan keduanya harus didasari adab, tanggung jawab, dan kasih sayang. Memahami peran pendidik dan peserta didik menjadi bagian penting dalam membangun pendidikan yang ideal menurut Islam. Rumusan masalah. Bagaimana pengertian dan kedudukan pendidik dalam perspektif pendidikan Islam? Bagaimana pengertian dan kedudukan peserta didik dalam pendidikan Islam? Apa saja tugas, hak, dan kewajiban pendidik serta peserta didik? Bagaimana hubungan ideal antara pendidik dan peserta didik menurut Islam? Nilai-nilai apa saja yang membentuk proses interaksi keduanya? Tujuan penulisan. Menjelaskan pengertian dan kedudukan pendidik dalam pendidikan Islam, menjelaskan konsep peserta didik beserta fitrahnya, menguraikan hak dan kewajiban pendidik dan peserta didik, menggambarkan hubungan ideal antara pendidik dan peserta didik, menganalisis nilai-nilai Islam yang melandasi proses pendidikan. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Pengertian pendidik. Istilah pendidik dalam Islam meliputi mu'alim, murabbi, mu'adib, dan ustadz, yang artinya pendidik tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing, membina akhlak, serta mengarahkan perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Kedudukan pendidik. Pendidik memiliki kedudukan mulia sebagai pewaris para nabi. Mereka tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga teladan dalam perilaku dan akhlak. Tugas dan sifat ideal pendidik: mengajarkan ilmu yang bermanfaat, menjadi teladan akhlak, membimbing sesuai potensi peserta didik, menjaga amanah dan integritas, menanamkan nilai tauhid, menciptakan suasana belajar yang manusiawi, ikhlas, jujur, sabar, lembut, tegas pada prinsip, adil, serta terus belajar. Peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Pengertian peserta didik. Peserta didik adalah individu yang sedang menuntut ilmu untuk mengembangkan potensi diri dan membangun akhlak. Mereka lahir dalam keadaan fitrah dan perlu dibimbing agar berkembang secara optimal. Kedudukan peserta didik. Peserta didik merupakan amanah yang harus diperlakukan dengan adil sesuai karakter dan kemampuannya masing-masing. Hak, kewajiban, serta adab peserta didik. Pertama, hak. Pendidikan berkualitas, bimbingan sesuai kemampuan, perlakuan manusiawi, dan keteladanan dari pendidik. Kedua, kewajiban. Menjaga adab kepada pendidik, bersungguh-sungguh belajar, mentaati peraturan, dan mengamalkan ilmu. Dan yang terakhir yaitu adab. Niat yang benar, rendah hati, sabar, tidak sombong, serta menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat. Hubungan pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu adab sebagai dasar interaksi. Selanjutnya, kasih sayang dalam membimbing dan belajar. Keteladanan dari pendidik. Dialog dan komunikasi yang baik. Yang terakhir yaitu tujuan bersama, yaitu mencari ridho Allah melalui proses pendidikan. Kesimpulan, pendidik dan peserta didik merupakan dua komponen utama pendidikan Islam. Pendidik berperan sebagai pengajar, pembimbing, dan teladan. Sedangkan peserta didik merupakan individu yang harus dibimbing untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Hubungan keduanya harus dibangun atas dasar adab, kasih sayang, dan tujuan pendidikan yang tidak hanya duniawi tetapi juga ukhrawi. Dengan demikian, pendidikan Islam mampu membentuk manusia yang berakhlak mulia, berilmu, dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.